Indonesia, tanah kelahiranku, nan indah permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 jurusan D4 Akuntansi Manajerial pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh dosen ampuh Bapak Dr. Andes Dahsan Hasan SH MH pada Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar ingin memaparkan sebuah materi dalam bentuk video dengan tema yang diberikan konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Dan judul yang diangkat merupakan generasi milenial harus paham konstitusi negara. Dengan ini, perkenalkan nama saya Mariani Ulfa dengan NIM 46120078. Saya Rida Farida dengan NIM 46120054. Saya Muhammad Arif Zulkarnain Mapu dengan NIM 46120021. Saya Indira Aziza Mardita dengan NIM 46120105. Konstitusi merupakan hukum dasar dan hukum yang paling tertinggi dalam suatu negara, baik tertulis atau undang-undang dasar maupun tidak tertulis atau konvensi. Setiap warga negara dan penyelenggara kekuasaan negara harus tunduk kepada konstitusi yang menjadi pegangan dalam hidup bernegara. Karena di dalam konstitusi diatur perlindungan hak-hak asasi warga negara, adanya asas kebebasan, persamaan, keterbukaan, keadilan, serta adanya pembatasan terhadap kekuasaan bagi penyelenggara negara. Dengan demikian, maka terciptalah kesejahteraan, kemakmuran, serta kehidupan yang tertib dan aman bagi setiap warga negara. Pemahaman sebuah konstitusi negara terhadap generasi milenial sangat diperlukan. Pendidikan kewarganegaraan penting diajarkan kepada anak didik bangsa kita sendiri yang nantinya akan menjadi generasi bangsa di masa yang akan datang. Generasi muda sebagai calon penerus bangsa diharapkan dapat memahami dengan baik konstitusi negara agar terhindar dari perilaku koruptif di masa mendatang, karena nantinya mereka lah yang memegang tongkat estafet perjalanan bangsa. Jadi, generasi muda harus terdepan memahami konstitusi negara. Perguruan tinggi menjadi pusat pentingnya pembelajaran generasi muda, memiliki posisi yang cukup strategis dalam menentukan arah dan perjalanan bangsa ke depan. Perguruan tinggi tidak hanya harus membekali generasi muda dengan bidang keilmuan saja, tetapi juga memberikan pendidikan karakter yang kuat. Perguruan tinggi juga diharapkan bisa memberikan bekal anak muda Indonesia dengan karakter yang kuat, integritas tinggi, sehingga nantinya setelah berkiprah di masyarakat dan menjadi pemimpin di bidangnya akan bebas dari perilaku buruk seperti korupsi. Dimulai juga dari hal-hal kecil seperti perilaku menitip absen, plagiarisme, dan bullying yang marak dilakukan merupakan salah satu contoh kecil yang sering terjadi di kehidupan generasi milenial. Perilaku tersebut merupakan tindakan yang melanggar norma hukum mengenai hak asasi manusia dan melanggar integritas sebuah bangsa. Arti konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat: apabila sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut belum bisa dikatakan berdaulat karena tidak ada alat yang mengatur kehidupan warga negaranya. Namun sebaliknya, jika sebuah negara memiliki konstitusi, maka negara tersebut diakui kedaulatannya. Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak asasi warga negaranya. Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan sebuah negara bangsa Indonesia. Perubahan tersebut tentunya memiliki latar belakang serta tujuan yang jelas, yakni yang pertama yaitu latar belakang. Kekuasaan tertinggi di MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang berlaku masih multitafsir dengan tujuan untuk menyempurnakan tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum, serta hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi serta kebutuhan bangsa. Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangkasan dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketat antar negara tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, serta menjamin hak-hak asasi warga negara.
Berikutnya, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. B. Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. C. Undang-Undang Dasar 1950 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. D. Undang-Undang 1945 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. E. Undang-Undang 1945 setelah amandemen 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Menanamkan kesadaran dalam berkonstitusi juga bisa kita mulai dari sekarang. Contohnya seperti tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah ini untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghargai dan menghormati, serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang menjadi hasil dari keputusan bersama, baik peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain sebagainya. Tidak main hakim sendiri, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adapun saran yang kami dapat sampaikan terkait materi kami adalah konstitusi di sebuah negara harus dilaksanakan sebagaimana isi yang terkandung di dalamnya, tidak hanya menekankan yang satu dan membuang yang lainnya. Dalam perkembangan peradaban manusia di bidang politik, disadari bahwa manusia mempunyai hak-hak yang tidak boleh diselewengkan oleh pemerintah. Absolutisme dalam pemerintah harus ditolak. Negara didirikan berdasarkan kehendak rakyat yang dituangkan sebagai kontrak kepada siapapun pemegang kekuasaan negara. Rakyat merelakan untuk menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada negara untuk mengatur ketertiban, keamanan menuju kesejahteraan rakyat. Jadikan suara rakyat sebagai suatu prioritas yang wajib dilaksanakan sebagaimana semestinya. Membatasi suara rakyat merupakan kesalahan pada norma hukum di negara kita ini. Ukir jejak integritasmu sebagai generasi milenial penerus bangsa yang paham dan taat terhadap konstitusi negara.